Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Pernah dengar artis yang namanya Natalie Portman nggak? Nah, dia adalah salah satu aktris sukses yang dinominasikan di Oscar dan Golden Globe Awards. Salah satunya adalah pemain di film Black Swan juga. Tapi percaya nggak bahwa sosok sekeren Natalie Portman ini pernah cerita di pidato dia bahwa pas kuliah di Harvard, dia tuh ngerasa terintimidasi banget sama teman-teman kuliahnya. Natalie Portman juga sering banget ngerasa nggak layak buat belajar di sana. Akhirnya Natalie Portman ngerasa harus ngebuktiin ke teman-temannya kalau dia memang benar-benar layak ada di sana, ada di Harvard gitu. Misalnya, dia coba untuk ngambil kelas-kelas sulit di kuliah buat ngebuktiin kemampuan dirinya. Intinya sih dia ngerasa kesulitan untuk sadar kalau kesuksesan yang dia raih, entah itu di Harvard atau di actingnya, itu berasal dari dirinya gitu. Nah, yang dialami oleh Natalie Portman ini merupakan salah satu contoh dari kasus imposter syndrome. Kalau lo mengalami apa yang dialami oleh Natalie, ada kemungkinan juga bahwa lo menunjukkan beberapa tanda dari imposter syndrome. Makanya di video kali ini gue bakal ngejelasin apa itu imposter syndrome dan apa yang mungkin menyebabkannya. Dan juga gimana caranya supaya lo bisa mengatasinya seandainya lo memiliki imposter syndrome. Oke, sebenarnya apa sih imposter syndrome itu? Imposter syndrome itu adalah kondisi yang biasanya dialami sama orang-orang yang sebenarnya oke banget, cukup berprestasi, di mana mereka tuh ngerasa bahwa kesuksesan yang mereka raih itu disebabkan oleh faktor eksternal, kayak keberuntungan atau memang lagi hari baik aja gitu. Mereka sering banget ngerasa udah nipu orang-orang di sekitar mereka karena kesuksesan mereka itu berasal dari faktor lain. Mereka nganggapnya sih gitu, dan bukan dari diri mereka sendiri. Jadi, mereka itu sulit menghubungkan kesuksesan dengan kinerja mereka gitu. Jadi mereka tuh menganggap bahwa ya mereka sukses karena hoki aja gitu. Faktor internal atau diri mereka itu nggak masuk ke dalamnya. Biasanya pepatah work smarter not harder ini nggak berlaku sama orang-orang yang ngalamin imposter syndrome. Karena mereka ngerasa harus bekerja keras terus-menerus supaya mereka bisa buktiin ke orang-orang di sekitar bahwa mereka tuh mampu gitu. Sampai pada titik mungkin ya bisa jadi nggak sehat bagi mereka. Selain itu mereka juga ngerasa cemas yang berlebihan karena takut bakal ngelakuin kesalahan kecil dan akhirnya gagal gitu. Selain Natalie, hal ini juga dialami sama Emma Watson, pemain film Harry Potter. Jadi tiap kali Emma Watson menerima penghargaan untuk aktingnya dia tuh sering banget ngerasa nggak pantas untuk menerima penghargaan itu. Dia bahkan nggak inget kapan dia mulai akting atau apakah dia benar-benar punya bakat di bidang akting. Setiap kali nerima penghargaan, dia ngerasa bahwa penghargaan itu dia raih bukan karena bakat aktingnya sendiri. Nah, menarik kan? Pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih yang menyebabkan imposter syndrome? Well, banyak banget faktor yang bisa menyebabkan imposter syndrome bisa muncul. Entah karena pengalaman masa kecil, atasan yang buruk, atau pengalaman buruk lainnya. Tapi faktor yang paling utama itu kalau kata beberapa psikolog, itu adalah keluarga. Kalau menurut Clance, psikolog yang ngebahas soal imposter syndrome, dia bilang bahwa biasanya imposter syndrome itu berasal dari dua tipe keluarga. Pertama, tipe keluarga yang punya satu anak yang dianggap berbakat, dan satu anak lain yang dianggap kurang berbakat. Nah, di pertumbuhan anak yang mengalami imposter syndrome, orang tuanya cenderung menanamkan pengetahuan bahwa ya ini ada orang yang berbakat, ada orang yang kurang berbakat gitu. Jadi dia akan percaya bahwa kalau dia mencapai sesuatu, itu tuh bukan hasil dari kemampuan dia gitu. Karena ya ada saudaranya yang dianggap jauh lebih berbakat, jauh lebih oke. Tipe keluarga kedua adalah kebalikan dari tipe keluarga yang pertama. Keluarga ini menanamkan pemikiran ke anaknya kalau dia itu cerdas dan berbakat. Tapi setelah tumbuh, si anak jadi meragukan penilaian orang tuanya. Alhasil, kalau misalnya si anak berhadapan dengan tugas sulit, si anak akan menyembunyikan hal itu dari orang tuanya. Karena dia ngerasa ada perbedaan dari penilaian diri dia dari lingkungan luar dan orang tuanya yang ngebuat dia meragukan kemampuan diri dia terus. Akhirnya, imposter syndrome itu muncul gitu. Orang-orang yang mengalami imposter syndrome biasanya ditemukan di orang-orang yang kesuksesannya datang dengan cukup cepat. Atau anak dengan orang tua yang punya prestasi tinggi, atau orang yang bekerja di bidang yang mungkin dirasanya nggak sesuai sama jenis kelaminnya. Misal perempuan di bidang teknik. Bisa juga di pekerja bidang kreatif atau bahkan di mahasiswa juga sih. Ya intinya semua orang bisa ngerasainnya sih sebenarnya. Cuman memang biasanya ditemukan pada orang-orang yang gue sebutin tadi. Nah, apakah lo ngerasa lo punya imposter syndrome? Atau mungkin lo bertanya-tanya, apakah gue punya imposter syndrome ya? Well, tenang aja sebenarnya karena pastinya lo gak sendirian kalau lo ngerasa kayak gitu.
Imposter syndrome ini bisa banget dialami oleh siapapun, tadi yang gue bilang ya, dari background manapun juga. Dan jangan khawatir juga, karena imposter syndrome itu pasti bisa ditangani gitu. Lo tentu bisa percaya sama hal yang lo capai dan percaya bahwa hal itu berasal dari kemampuan diri lo. Dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang gak sehat gitu. Nah sekarang, gue bakal ngasih tahu beberapa cara untuk mengatasi imposter syndrome yang mungkin lo alami. Yang pertama, sadari pemikiran lo. Orang dengan imposter syndrome itu menganggap bahwa kesuksesan itu berasal dari faktor yang ada di luar dirinya dan mendiskreditkan kinerja dirinya sendiri. Well, bisa jadi emang bener gitu, bahwa ada banyak faktor eksternal yang ngaruh ke kesuksesan atau ke kegagalan lo gitu. Tapi ya bukan berarti kita jadi mendiskreditkan usaha kita sepenuhnya. Jadinya 0% gitu dari usaha kita tuh. Mulai aja dengan apresiasi diri lo lebih sering. Coba deh gua tanya. Kapan sih terakhir kali lo ngasih apresiasi atau reward ke diri lo sendiri setiap kali lo mengalami keberhasilan? Ya nggak perlu hal besar gitu, hal kecil aja. Kalau lo ngerasa lo jarang banget ngapresiasi diri lo, coba deh mulai besok lo kasih reward ke diri lo dalam bentuk apapun ya, setiap kali lo berprogres. Dan coba deh rasain rasanya tuh kayak gimana. Nah itu tips yang pertama ya, yaitu untuk menyadari pemikiran lo dan juga untuk ngasih apresiasi ke diri lo sendiri dengan lebih sering. Yang kedua, lo juga bisa ambil perspektif dari orang lain. Sesimpel lo nanya sama temen deket atau orang yang lebih berpengalaman dari lo. Orang yang lebih berpengalaman biasanya akan lebih paham dengan posisi lo dan juga mungkin pernah ngerasain apa yang lo rasain. Bertanya dan ngobrol sama mereka itu bisa ngebuat lo yakin kalau setiap orang pernah meragukan dirinya sendiri dan ya itu normal gitu. Perspektif orang lain juga bisa ngebantu lo untuk menemukan kekuatan kemampuan diri lo dan ngebuat lo paham gimana sih caranya buat mengatasi keraguan diri lo. Bertanya sama orang lain bukan berarti nggak mampu ya, atau malah ngebuat lo ngerasa nggak pantas. Lo bisa terus ingat penilaian orang lain yang mengapresiasi kemampuan lo, dan lo bisa ingetin terus diri lo sendiri bahwa salah satu faktor yang bikin lo sukses juga adalah karena lo berusaha untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, pada dasarnya setiap orang pasti ya pernah meragukan diri sendiri lah. Tapi kalau berlebihan, ini bisa mengarah ke imposter syndrome yang mungkin negatif gitu. Proses untuk mengatasi ini juga mungkin butuh waktu dan gak sebentar. Kadang lo juga butuh bantuan orang lain atau profesional untuk mengatasinya. Tapi ya pada akhirnya lo selalu punya opsi kan untuk ngediskusin masalah ini dengan orang yang jauh lebih ahli. Misalnya mentor atau psikolog 1%. Di layanan mentoring, lo bisa diskusi tentang kegelisahan lo dan masalah-masalah yang lo alami. Mentor 1% bakalan ngebantu lo mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah lo dan apa langkah-langkah praktis yang bisa lo lakuin. Jadi lo bakalan dapat solusi nih setelah sesi konsultasi. Lo juga bisa dapat worksheet yang akan ngebantu lo buat semakin yakin sama kemampuan diri lo. So, kalau lo butuh bantuan orang yang lebih ahli, langsung aja klik link pendaftaran mentoring di description box. Nggak ada salahnya kok untuk mulai sekarang, meskipun lo ngerasa lo ragu gitu apakah harus cerita atau enggak. Ya santai aja sih. Karena mentor akan dengerin cerita lo dengan baik dan ya nggak akan ngejudge lo gitu. Karena mereka juga udah dilatih dan udah terlatih menangani berbagai jenis curhatan atau cerita. Nah, kalau lo suka sama video ini, please jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan bisa ngebantu lo mengembangkan diri lo seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa? Supaya lo bisa hidup seutuhnya. Gue Evan dari 1%, sampai jumpa di sesi mentoring 1%. Thanks!